Hai anak-anak semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika, sifat kimia, dan perubahannya. Oke, langsung aja ya kita mulai. Yang pertama kita harus pahami dulu sifat kimia suatu zat itu yang bagaimana. Oke. Nah, sifat kimia dari suatu zat itu dapat kita identifikasi atau dapat kita kenali ya dengan beberapa hal berikut, yaitu dengan melihat mudah atau tidaknya suatu zat tersebut bisa terbakar. Nama lainnya adalah teroksidasi. Oke. Nah, contohnya ini zat yang mudah terbakar. Oke, mudah atau tidaknya dilihat dari kemudahannya terbakar, berarti itu termasuk dalam sifat dari zat kimia tersebut. Ya, sifat kimia dari zat tersebut ya. Oke. Kemudian dilihat dari mudah atau tidaknya zat tersebut bisa berkarat atau korosif. Seperti besi ya. Oke, kita lihat kalau besi mudah berkarat berarti sifat kimia dari suatu zat tersebut adalah mudahnya berkarat. Kemudian mudah atau tidaknya bereaksi, kereaktifan ya, nama lainnya kereaktifan. Ya, mudah atau tidaknya dia bereaksi dengan zat lain ketika dicampurkan seperti itu dan membentuk suatu zat baru. Kalau dia mudah bereaksi berarti dia memiliki sifat kimia, zat tersebut memiliki sifat kimia. Oke, mudah atau tidaknya terurai, kestabilan ya, bisa diuraikan, zat tersebut diuraikan. Nah, itu adalah sifat kimia dari suatu zat. Kemudian contohnya nih. Nah, nih contohnya kalau besi mudah berkarat jika diletakkan di udara terbuka. Itu adalah berarti sifat kimia dari suatu besi. Oke, bensin sangat mudah terbakar, berarti sifat kimia dari bensin adalah mudah terbakar. Oke, kemudian yang ketiga, logam natrium sangat mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan ledakan. Ini adalah sifat kimia dari natrium, kalau dicampurkan ya dengan air maka dia akan bereaksi dan menghasilkan suatu ledakan. Nah, itu tadi ciri-ciri dari sifat kimia dari zat ya. Selanjutnya kita masuk ke sifat fisika dari zat. Apa aja yang dilihat ya? Sifat fisika dari suatu zat. Oke, dapat kita lihat identifikasinya dari wujudnya. Bagaimana wujudnya? Masanya bagaimana? Ringankah? Seperti itu. Warnanya bagaimana? Itu adalah sifat fisika suatu zat. Kalau kita mau mengidentifikasi sifat fisikanya apa aja yang ada di dalam suatu zat ini, berarti yang kita lihat itu adalah wujudnya, masanya, warnanya. Kemudian yang kita lihat adalah titik leburnya, titik didihnya, titik bekunya, titik lelehnya. Artinya titik lebur adalah titik di mana suhunya batas leburnya. Jadi ketika ada batas titik lebur, maka batas titik lebur itulah dia mulai melembur gitu, seperti itu. Titik didih, titik beku, titik leleh sama juga. Daya hantar ya, bagaimana kemampuan zat tersebut bisa menghantarkan listrik, seperti itu. Bagaimana kemampuannya dalam menghantarkan listrik itu masuk ke dalam sifat fisika dari suatu zat. Daya hantar panas juga seperti itu. Daya hantar ini artinya kemampuannya dalam menghantarkan panas, mudah atau tidaknya. Oke, yang keempat, kelarutan, kemudahan dalam larut, kekerasan, sifat dari suatu benda tersebut. Oke, nah ini contohnya kabel ini ya, yang di dalamnya ada tembaga, kemampuannya dalam menghantar listrik bagaimana? Seperti itu, lebih mudahkah atau lebih sukar seperti itu? Ini balon. Oke. Nah, contohnya aluminium memiliki titik leleh 660 derajat Celcius. Berarti ini adalah sifat fisikanya dari suatu aluminium. Aluminium sifat fisikanya itu bisa dilihat dari titik lelehnya 660 derajat Celcius. Kemudian tembaga memiliki daya hantar listrik yang baik. Nah, sifat fisika dari tembaga bisa dilihat dari daya hantar listriknya, ternyata
daya hantar listriknya adalah yang baik ya, termasuk daya hantar listrik yang bagus. Oke. Kemudian gula mudah larut dalam air. Berarti itu kita melihat sifat fisika dari suatu gula, yaitu bisa larut dalam air dan mudah sekali. Oke, massa gas helium, pengisi balon sangat ringan. Nah, sifat fisika dari helium itu sendiri bisa dilihat dari massanya, itu sangat ringan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan kimia. Perubahan kimia perlu kalian perhatikan, ciri-cirinya itu terbentuk zat baru. Jadi ketika dicampurkan atau bereaksi dengan zat lain, dia menghasilkan zat baru. Ya, bukan lagi zat dari hasil dari zat sebelumnya. Oke, terjadi perubahan warna setelah dia menjadi zat baru. Dia terjadi perubahan warna, ada yang terjadi perubahan warna, ada yang terjadi perubahan suhu, berbentuk gas, ya, kemudian terbentuknya endapan. Nah, itu adalah salah satu hasil dari perubahan kimia. Oke, contohnya suatu zat yang mengalami perubahan kimia yang dikatakan perubahan kimia. Nah, besi kalau kita dibiarkan di tempat terbuka, dia akan menghasilkan karat. Nah, ketika besi menjadi berkarat, ini dikatakan mengalami perubahan kimia. Kenapa? Dilihat dari besi yang tidak berkarat dengan ketika dia sudah berkarat, ada terjadi perubahan warnanya. Lihat. Warnanya menjadi orange atau kekuningan, kemudian tidak lagi mulus ya. Namanya berkarat ya. Keadaannya tidak lagi mulus ketika dia menjadi besi yang masih baru, masih mulus. Nah, keadaannya dengan keadaan semula itu sangat berbeda. Dia membentuk suatu namanya berkarat ya menjadi hal yang baru ya. Kemudian pembusukan makanan oleh organisme, seperti yang kita tahu kalau nasi ya lama-lama didiamkan, maka dia bisa jadi nasi basi. Nasi yang basi dengan nasi yang baru itu berbeda sekali ya. Makanan yang busuk dengan makanan yang tidak busuk. Nah, ketika dia berubah menjadi makanan busuk, itulah yang dikatakan perubahan kimia. Karena dia membentuk zat baru dan tidak bisa balik lagi ke zat sebelumnya, dan tidak masuk ke dalam zat yang baru tersebut, membentuk zat baru. Tidak ada yang seperti kondisinya itu tidak seperti zat yang lama ya. Kayu bakar, kayu yang ketika dibakar akan menghasilkan arang. Nah, seperti yang kita tahu, kayu sebelum dibakar dengan setelah dibakar itu membentuk arang, itu sangat berbeda. Membentuk wujud yang baru, ya. Kemudian warna yang baru, ya, bentuk yang baru juga, dan tidak sama dengan kayu sebelum dibakar. Nah, itu tadi dia membentuk zat yang baru. Kemudian singkong berubah menjadi tapai melalui proses fermentasi. Nah, singkong seperti yang kita nih, tape ya. Singkong, keadaan singkong sebelumnya ketika dia sudah menjadi tape itu sangat berbeda sekali, ya. Nah, kalau sudah menjadi tape ada kadar alkoholnya. Dia membentuk zat yang baru, tidak lagi seperti singkong sebelumnya. Singkong sebelumnya itu tidak ada kadar alkoholnya. Nah, sementara ketika dia sudah menjadi tapai, ada kadar alkoholnya yang melalui proses fermentasi tadi. Oke, itu tadi yang dikatakan perubahan kimia. Oke, selanjutnya masuk ke perubahan fisika. Perubahan fisika, ya, ciri-cirinya tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan bentuk saja secara fisik. Tapi sifatnya itu masih sifat yang lama, hanya fisiknya saja yang berubah. Oke, contohnya nih, logam dipanaskan akan membara. Oke, ketika dia dipanaskan akan membara menjadi warna merah, tapi ketika berhenti dipanaskan dia akan tetap menjadi logam. Sifatnya ya sifat logam. Oke, kemudian coklat
meleleh saat dipanaskan. Oke, ketika kita panaskan, coklat ini akan meleleh, tapi rasanya kan tetap rasa coklat. Oke, walaupun kamu panaskan dengan tidak panaskan, itu rasanya tetap coklat. Hanya saja bentuknya yang berubah ketika dia dipanaskan. Dia akan berubah menjadi meleleh atau mencair. Oke, kemudian ketiga, uap air didinginkan menjadi cair. Nih, uap air ketika kita dinginkan kembali, dia akan berubah menjadi cair. Tapi kalau kita panaskan kembali, dia akan berubah menjadi uap. Dia bisa kembali ke bentuk yang semulanya. Nah, itu ciri-ciri perubahan fisika. Fisiknya saja yang berubah, tetapi zatnya masih zat yang lama. Gitu. Butiran beras ditumbuk menjadi tepung. Nih contohnya nih, butiran beras kita tumbuk menjadi tepung. Nah, sifat-sifatnya ini ya, komposisinya ya masih beras seperti itu, hanya bentuknya saja lebih halus. Nah, itu tadi, tetapi isi di dalamnya masih kandungan beras. Tidak terjadi perubahan apa-apa, ini masih beras. Nah, hanya saja bentuknya adalah menjadi tepung ya. Karena halus, maka namanya tepung. Oke, berbeda dengan yang ini tadi. Ketika dianya, contoh nih, kayu. Ketika dia dibakar, dia berubah menjadi arang. Dan dia tidak bisa balik lagi menjadi kayu yang utuh seperti sebelumnya. Dan kondisi arang ini sangat berbeda sekali dengan kayu. Ya, dari warnanya udah berubah, bentuknya juga udah berubah, ya. Nah, itu tadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup pembelajaran kita. Kemudian silakan jawab pertanyaan dari Google Class. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.